Halo semuanya, di belakang kita ini ada truk subloader Hino 500 FM280JW. Yuk kita lihat secara detail ini bentuknya seperti apa. Jadi ini adalah kepala truk Hino 500 ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, tipenya FM280JW. JW sendiri ini untuk konfigurasi yang chassisnya panjang ya. Beda sama JD untuk dump truck yang lebih pendek. Kalau misalnya JW ini dia chassis bawaannya itu panjang. Jadi biasanya dipakai untuk truk-truk subloader seperti ini ya. Ini kita buat di karoseri truk subloader seperti ini. Dan peruntukannya kalau kita ya untuk mengangkat muatan-muatan alat berat ya seperti eskavator, dozer, vibro dan yang lain-lainnya. Pokoknya banyak lah. Truk ini udah mengangkat, ini tahun 2024 truknya udah mengangkat 1 tahun lumayan kurang lebih, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali udah banyak mengangkat muatan alat berat. Ini kalau misalnya kita lihat ke depan dulu ya. Ini jadi tampak depannya ini seperti ini. Ini udah Euro 4 seperti biasa karena emang udah truk tahun 2024. Hino 500, ada lampu, ada spion. Kalau sini sih tambahan aksesoris dari supir ya. Ini jadi lebih menarik nih, lebih lucu truknya. Ada lampu juga LED. Terus di atas itu ada lampu rotari. Lampu rotari juga kita tambahin sendiri. Jadi untuk tempat-tempat yang membutuhkan lampu rotari sama untuk safety juga, makanya kita pasangin lampu rotari. Lalu kalau misalnya kita lihat ke sampingnya, ini dapat terlihat ini bannya ya, profil bannya dia pakai bawaannya sebenarnya pakai profil ban 1100. Ini kalau misalnya kita lihat ya, ban bawaannya itu Goodyear. Tapi rata-rata sih sebenarnya nanti setelah ban ini diganti, biasanya kita ganti ke ban 1000 karena lebih pendek ya. Jadi kalau misalnya muatan-muatan tinggi kayak wheel loader atau segala macam, itu masih bisa masuk ke tempat-tempat kayak pintu tol atau kapal, jadi lebih enak. Lalu kalau misalnya kita lihat ke belakangnya ya, ini kita lihat ke bagian mesinnya dulu nih. Mesinnya ada di bagian ruang pengemudinya ya, atau kepala truknya ya. Ini kalau misalnya kita buka, ini ada penguncinya. Ini kita buka seperti ini ya. Ini safety aja sih penguncinya. Lalu kita ini dorong ke atas seperti ini, masukin ke tempat ini ya, baru kita tarik ininya. Pengunci terakhirnya tuh ini tarik, nah sambil kita dorong ke atas. Ini udah terbuka ya. Tadi kita cut karena ini berat banget ternyata. Ini dibantuin sama kameramen nih untuk bukanya. Nah di sini ada pengunci nih untuk safety. Jadi kalau misalkan buka kayak gini, ini penguncinya harus dipasang seperti ini agar safety ya, jadi dia nggak akan ketutup tiba-tiba. Kalau untuk mesinnya nih, ini ya dapat terlihat ya, engine ini pakai merek Hino tipe J08E. Ini 6 silinder 7684 cc. Engine ini menghasilkan tenaga sama seperti namanya ya, 280 JW. Ini menghasilkan tenaga 280 PS atau sekitar 276 HP. Dan kalau misalkan udah, ini penguncinya ya, dilepas dulu yang tadi, tarik seperti ini, baru kita tarik ininya. Tada! Seperti itu ya. Nah ini tinggal kita dorong ke bawah, kita kunci lagi, sama kita masukin locknya. Jadi gimana? Tadi itu caranya ya untuk buka tutup, sama kita lihat engine-nya ya. Engine-nya adalah merek Hino tipe J08E tadi ya. Terus ini udah kita buat subloader ya di karoseri ya. Jadi ini pertama kita buat baknya jelas. Untuk baknya ini kita buat panjang ya, sekitar 9,75 meter. Ini sebenarnya peruntukannya jadi muat-muat alat berat yang sebenarnya ringan. Ya kayak motor grader segala macam, tapi dia panjang. Motor grader kan sebenarnya ada beberapa motor grader yang beratnya nggak nyampe 20 ton atau bahkan kelas 20 ton. Tapi kadang-kadang dia nggak bisa muat di subloader karena motor grader itu panjang bawaannya. Apalagi kalau pakai reaper di belakangnya. Makanya kita buat 9,75 meter ini. Jadi mengakomodir muatan-muatan yang panjang, tapi sebenarnya beratnya itu nggak terlalu berat. Selain itu kita juga buat jack ya. Jadi jack untuk naik turunnya sama ram door. Terus ada winch juga. Nah itu semua digerakin pakai hidrolik ya. Ada tuasnya di sebelah kanan ya. Jadi penempatan tuasnya di karoseri kita dibuatnya di bawah deck sebelah kanan ya. Ada di bagian depan sini. Terus ini biasa nanti kita nyalain pompa PTO-nya. Ini kita buat video terpisah juga nih, bagaimana cara pengoperasian truk subloader ini. Nanti coba kita lihat ya, seperti apa. Lalu kalau misalnya kita lihat ya, ini karena udah kita pakai muat ya, jadi peralatannya lumayan ya lengkap lah bisa dibilang ya. Jadi udah ada ini pipa-pipa untuk pelindung bisa dibilang ya. Jadi dia nggak nyangkut di kabel nih kalau misalkan ada muatan-muatan alat berat yang tinggi. Nih, kadang-kadang suka pada nanyain ya, pipa-pipa ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk pelindung ya, jadi kabel-kabel nanti kita taruh pipa ini di atas alatnya, jadi nanti kabelnya itu nggak nyangkut di alat beratnya, tapi ngikutin alur pipanya itu sehingga dia bisa lewat. Jadi untuk faktor safety juga ya. Terus sama ada ban-ban itu di belakang, ban-ban ya biasa, ban-ban bekas yang kita potong.
Nah itu supaya muatan pada saat hujan dan segala macam jadi nggak slip. Jadi ada bantalan bannya lagi. Dan ini coba kita masuk ke dalam kabinnya ya. Kita lihat dalam kabinnya ini seperti apa. Nah ini kita buka. Dan kita masuk ke dalam kabinnya. Dan kita masuk. Ini kita tutup dulu untuk pintunya ya. Dan ini dia untuk dalam kabin dari truk Hino 500 FM 280JW. Ini kalau misalnya kita lihat ya, ya seperti truk-truk pada umumnya. Ada 2 kursi, sebenarnya ada 3 ya. Satu lagi kursi ini bisa dibuka. Nah itu juga ada tempat tidur. Nggak luas ya, tapi cukup lah untuk istirahat atau tidur sementara ya. Jadi di belakangnya ini. Terus kalau misalnya kita lihat ya, kursinya dia udah suspension seat biasa. Pengaturannya masih manual, masih standar juga, cuman reclining aja sama untuk maju mundurin ini ya kursinya. Lalu kalau misalnya kita lihat ya ke dashboardnya, ini yang pertama ada entertainment systemnya. Sistemnya ini radio seperti ini. Kadang-kadang supir ada yang diganti juga jadi entertainmentnya, jadi ada TV-nya ya, jadi bisa maps atau segala macam. Tapi itu tergantung supirnya sih untuk modifikasinya seperti apa. Lalu ada ini tombol bawaannya, sebenarnya ini blower, jadi hanya kipas doang, nggak ada pendinginnya ya, nggak ada AC-nya. Nah ini sebenarnya udah kita pasangin AC, jadi AC-nya dingin ya, jadi untuk kenyamanan driver juga. Lalu ada beberapa tombol-tombol di bawah ini ya, ini tombol-tombol tambahan biasa untuk lampu. Ini ada soket, ini dipasangin untuk ngecasnya ya. Ini ada tuas transmisinya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, gigi 1, ada gigi C atau gigi setengah, ini sampai gigi 8. Ini menumpuk seperti ini karena dia ada mode kelinci sama kura-kura. Tombol pengaktifannya ada di sini. Jadi kalau di bawah ini untuk kura-kura, jadi 1 sampai 4. Nanti kalau misalkan mau pindahin ke gigi kelinci, dia naikin ke atas, jadi dia 5 sampai 8. Ini ada handramnya sama ada nih setir kemudinya nih. Kita coba nyalain dulu ya, biar kita lihat ya untuk instrumen clusternya seperti apa. Dan ini untuk instrumen clusternya ya, kalau misalnya kita lihat untuk yang Hino ini sebenarnya standar ya. Jadinya ada untuk kecepatannya, lalu ada untuk tekanan anginnya ya. Ini ada depan sama belakang. Ini ada yang digitalnya, tapi digitalnya juga standar ya. Ini kalau misalnya kita lihat untuk fuel level atau bahan bakar untuk ini juga ada untuk temperaturnya, ada odometernya juga. Trip A, trip B sama odometer ya. Ini udah 31.000. Baru nggak nyampe setahun sih, baru setengah tahun lah. Ini udah 31.000, jadi udah lumayan banyak nih kita bergeraknya ya. Jadi muatan truk ini harus terus bergerak ya. Kalau nggak kita rugi nih sebagai pemilik truk. Terus ini ada ya RPM ya. Ini ada beberapa indikator ya. Salah satu yang paling nyala ini handbrake-nya karena handbrake-nya tadi nyala. Sama ada kura-kura kelinci tadi yang diaktifkan dengan cara menaikkan tadi. Jadi kalau misalnya kita naikin, dia akan berubah jadi kelinci. Kalau misalnya kita dorong ke bawah, dia akan berubah jadi kura-kura. Untuk gigi tadi ya, jadi gigi 1 sampai 4 kura-kura, 5 sampai 8 untuk kelincinya. Sama ada gigi C setengah dan ada gigi mundur. Terus untuk tuas seperti ini standar, lampu, wiper, semuanya pengoperasiannya ya bisa dibilang mirip-mirip kayak mobil lah. Paling perbedaannya dia ada kalau di bawah gini, hazard nyala, lalu ada wipernya juga ya, ini standar lah. Jadi wipernya ini nyala. Sama kalau misalnya di bawah ya sama seperti pengoperasian mobil pada biasanya. Ini ada kopling, rem sama gas, terus ada tombol untuk PTO-nya nih. Jadi kita injek kopling, kita aktifin seperti ini untuk mengaktifkan PTO-nya. Kalau kita ini tinggal kita naikin lagi. Coba kita bawa mobil ini ya. Ini sebenarnya sama kayak bawa mobil biasa nih, mobil kopling ya. Tapi ya lebih panjang aja jadinya. Jadi gimana, menarik gak tentang video truk self-load dari Hino 500 FM 280JW ini ya? Nanti video selanjutnya kita bakal bikin video cara pengoperasian truk self-loader ini ya. Jadi bagi yang penasaran bagaimana sih cara pengoperasian jack, ram door, dan juga winch-nya, nanti tonton video kita berikutnya ya. Yuk komen di bawah kalau tahu lagi tentang alat berat.